Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata bapak tua miskin menemukan satu peti keping emas. Sahabat Portal Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Saat itu beliau masih muda, belum punya penghasilan. Beliau menyaksikan atau hadir dalam jalannya cerita tersebut sedari awal. Bahkan dalam satu kasus, ikut terlibat langsung berdialog dengan sejumlah tokoh di cerita ini. Pada zaman dahulu, di Mekah ada sebuah rumah sangat sederhana. Dihuni satu lelaki tua dan 8 perempuan yang berada di bawah naungannya. Terdiri 4 orang anaknya, 1 istri, 1 mertua, dan 2 saudarinya. Semuanya miskin. Kebutuhan hidup mereka hanya bersumber dari bapak sepuh itu. Bapak tua yang usianya hampir 70 tahun itu berlalu lalang di sekitar Masjidil Haram saat awal Ramadan. Dia mencoba mencari sesuap nasi. Dia tidak temukan. Lalu ia pulang. Kejadian tersebut membuat At-Tabari tertarik, lalu mengikuti langkah lelaki sepuh sampai ke rumahnya. Setiba pulang, pria lewat parubaya itu ditanya istrinya, "Apakah ada makanan buat kita hari ini?" Mereka tadi ketika sahur tidak ada makanan. Mau berbuka puasa juga tak ada makanan. Suaminya menjawab, "Saya sudah coba, tadi keliling, mencari makanan buat kita buka puasa, tapi nggak ada." Lalu ia melanjutkan, "Coba saya keluar lagi." Bapak tua itu keluar, berjalan jauh dari rumahnya, sambil memikirkan apa yang harus dilakukan dan harus bekerja di mana, sambil bermunajat pada Allah, "Ya Allah, berikanlah rizki." Hingga pada akhirnya ada sebuah pohon di pinggiran kota. Lantas ia berteduh di bawahnya sambil duduk. Tak lama kemudian tangan dia menyentuh tanah yang berada di bawahnya. Ia merasa sedang menyentuh barang yang keras. Waktu dilihat, ternyata ada kotak yang tak dia perhatikan saat hendak duduk. Peti tersebut biasa dipakai untuk menyimpan emas. Lalu dibukalah kotak tersebut. Ternyata ada banyak sekali emas. Ada 1000 keping emas. Pria sepuh itu bergumam, "Ini harta yang luar biasa. Di siang hari tak ada orang. Di bawah pohon. Lokasinya juga jauh dari pemukiman penduduk." Lalu ia mengambilnya dan dibungkus rapih dengan kain. Sambil berjalan pulang, ia sempat berpikir di benaknya akibat godaan dari setan. "Orang miskin, kalaupun kau tidak mengambil semua, ambillah minimal 1 batang emas atau 1 koin dinar emas yang kau bisa infakkan untuk buka puasa keluargamu." Mendengar bisikan itu, hati kecilnya melawan. "Tidak bisa, ini bukan hak saya. Kalaupun ini lugatah atau barang temuan, maka harus diumumkan atau diiklankan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak ada bukti siapa pemilik sahnya, baru bisa dimiliki." Tekadnya sudah mantap. Sementara lelaki sepuh itu berencana tidak ingin memberitahukan pada istrinya. Setiba di rumah, istrinya menyambut sambil melihat ada bawaan di tangan suami. Lalu ia berkata, "Apakah kau sudah bawa bekal buat kami?" Lelaki itu menjawab, "Tidak ada." Istrinya menyanggah sambil bertanya, "Tapi apa itu di bawah bungkusan kainmu?" Suaminya menjawab, "Ini bukan urusan kamu." Sang istri mengeluarkan jurus pamungkas merengek, "Saya minta atas nama Allah, jelaskan apa itu." Disebabkan si istri membawa nama Allah, akhirnya suaminya tidak berkutik.
Ia menceritakan kejadian sebenarnya yang telah dialami saat di luar rumah. Istrinya yang perempuan miskin mendengar ada emas langsung bersemangat. Perempuan kaya saja mendengar emas, matanya langsung berbinar, apalagi yang susah. Sungguh perhiasan dunia kadang menutupi hati manusia. Tanpa basa-basi, sang istri mengatakan, "Kalau begitu, kita bisa gunakan, karena kita orang miskin, dan itu adalah harta yang kau temukan." Suami langsung tegas menjawab, "Tidak, demi Allah, kalaupun ini bisa kita gunakan, baru setelah 1 tahun kita iklankan, tidak boleh sembarangan." Seakan tak terima, istrinya menyanggah lagi, "Kalau begitu, minimal ambil 1 keping dinar, kita pakai buka puasa, halal buat kita, karena kita miskin sekali, tidak bisa apa-apa. 8 orang harus kau naungi sekarang." Lelaki sepuh itu mantap hatinya. "Tidak, demi Allah, kalau seandainya kau sentuh kotak ini, lalu ada yang kau ambil, demi Allah, kau saya ceraikan." Mengetahui ketegasan suaminya, perempuan itu kaget dengan kata-kata belahan hatinya. Dia melihat keseriusan suaminya sehingga tak berani. Akhirnya disimpanlah rapat-rapat peti emas itu. Akibatnya, saat berbuka puasa, mereka makan seadanya berupa air putih dan roti yang keras. Esok harinya, selepas sholat subuh di Masjidil Haram kota Mekah, orang tua tersebut keluar, kemudian berada di sekitarnya. Ternyata ada orang Khurasan yang datang lalu naik di atas batu. Pria Khurasan itu berteriak, "Wahai muslimin, wahai orang-orang yang sedang umroh, wahai hamba-hamba Allah, saya kehilangan sebuah kotak, isinya 1.000 dinar emas. Siapa yang menemukan? Tolong kembalikan pada saya. Dan semoga Allah balas kebaikannya dengan pahala dan pengampunan dosa, peninggian derajat, serta diberikan kesehatan dan kebahagiaan." Pria tua itu mendengar, kemudian menghampiri lelaki Khurasan itu sambil berkata, "Wahai orang Khurasan, kalau ada orang yang temukan, berapa kau kasih dia?" Mengetahui pertanyaan itu, ia menjawab, "Berapa kira-kira dia minta?" Bapak tua miskin itu pun menjawab, "Minimal kau kasih dia setengahnya." Lelaki Khurasan itu menolak, "Tidak bisa." Pria tua itu pantang menyerah sambil menawar, "Kalau begitu, kasihlah berapa yang kau mau, mungkin 1/10-nya." Orang Khurasan itu menjawab di luar dugaannya, "Tidak bisa, dia kembalikan karena Allah, dan saya doakan supaya dapat pahala di sisi Allah." Tak begitu lama bapak tua pulang ke rumah, lantas memberitahukan pada istrinya, "Wahai istriku, aku sudah temukan pemilik emas ini." Dengan semangat istrinya berucap, "Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana perkembangannya?" Suami menjawab, "Tapi saya minta pada dia supaya dibayar sesuatu. Terus negosiasi dia, tanya mau berapa. Saya katakan mau setengahnya, dia menolak. Sepertiganya dia menolak juga. 1/4-nya dia menolak. Sampai terakhir saya tekankan 1/10-nya saja. Dia juga tidak mau. Dia hanya mau mendoakan saja." Seakan tak terima istrinya berujar, "Coba kau kembali ke dia. Siapa tahu dia masih mau negosiasi." Sependapat dengan istrinya, lelaki tua itu berkata, "Baiklah." Dia kembali ke tempat pria Khurasan tersebut dan dia bertemu lagi. Orang Khurasan itu masih sama dengan hari sebelumnya, yakni menaiki batu di sekitar Masjidil Haram sambil berteriak mengumumkan kehilangan hartanya. Orang tua itu berkata padanya, "Wahai orang Khurasan, saya sudah bilang pada kau kemarin, berilah upah,
Mungkin kalau kau tawarkan upah orangnya mau mengembalikan. Pria Khurasan itu bertanya, berapa paman saya kasih? Pria tua itu berkata, saya bilang seperti kemarin, 1/10. Orang Khurasan mengatakan, tidak, saya tidak mau. Pria tua itu akhirnya berkata, kalau begitu, berikan dia 1 saja keping dinar itu, yang dia bisa pakai setengahnya untuk disedekahkan, untuk memberi makan orang-orang susah di sekitar Masjidil Haram. Setengahnya lagi buat kebutuhan keluarganya. Orang Khurasan itu terdiam, lalu memutuskan, tidak, demi Allah, pokoknya dia kembalikan utuh dengan balasan pahala di sisi Allah, atau tidak usah. Kalau dia minta bayaran, saya tidak mau. Pria tua itu kembali lagi ke rumah memberitahu istrinya. Orang ini betul-betul tak mau. 1 keping dinar pun dia tak mau kasih. Tak terduga istrinya berkata, saya sudah berazam atau bertekad untuk mengembalikan. Semoga Allah menyelesaikan permasalahan kita. Lalu di hari berikutnya, orang tua itu kembali lagi ke Masjidil Haram, bertemu lagi dengan pemilik emas. Ia berkata, wahai orang Khurasan, kau mau petimu? Saya tahu di mana petimu itu. Ikutlah denganku. Pria Khurasan berkata, baiklah, saya akan ikut. Imam At-Tabari yang menceritakan kisah ini mengikuti mereka ke rumah bapak tua. Setiba di rumah itu, beliau melihat ada pemandangan mengenaskan. Beliau melihat rumah yang sebenarnya tidak layak untuk ditinggali. Atapnya hanya terbuat dari kain-kain sobek. Lalu At-Tabari minta izin untuk ikut serta masuk ke dalam rumah. Beliau berkata, maaf paman, bisa tidak saya ikut masuk? Karena sedari awal saya mengikuti kisah ini. Pria tua itu mengizinkan. Masuklah. Waktu masuk, At-Tabari menceritakan bahwa rumah itu tidak ada sama sekali karpet, tidak ada apa-apa, kosong melompong. Hanya ada semacam sekat, dan seakan-akan di belakang sekat itu ada perempuan-perempuan tua yang kelihatan dari penampilan itu susah. Bajunya compang-camping dan pas-pasan. Tak lama setelah itu, bapak tua menuju satu arah di rumahnya. Digalilah tanah, lantas dikeluarkan kotak emas yang disimpannya. Pria tua itu berkata, sayalah penemu hartamu itu, ini. Dan saya sempat minta kepadamu untuk memberikan kepadaku sebagian. Sebagaimana kau lihat keadaan keluarga saya, susah seperti ini. Saya di sini 9 orang, di rumah sempit ini. Saya laki-laki sendiri di sini, mereka semua miskin. Lelaki Khurasan itu membuka petinya dan menghitung isinya, ternyata masih utuh. Dia mengatakan hal yang mengagetkan. Tidak, saya tidak akan memberikan apa-apa. Saya cuma doakan kamu kebaikan. Lalu ia mengangkat peti sembari keluar rumah tanpa merasa ada beban salah. Waktu pria Khurasan itu keluar, semua perempuan-perempuan di dalam rumah seperti orang yang sedang menggigit jari. Terkaget, ada orang yang menerima kembali harta yang hilang, tidak memberi imbalan sedikit pun pada penemunya. Bapak tua yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini pasrah sambil berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini musibah. Imam Tabari hanya bisa menundukkan kepala. Tidak tahu harus bilang apa. Serba salah. Sebab saat itu beliau masih muda, belum punya apa-apa. Kalaupun mau membantu, akan membantu apa? Tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu. Lalu pemilik rumah membuka. Ternyata orang Khurasan itu kembali. Kata bapak tua itu, ada apa wahai orang Khurasan? Lantas dijawab, bisa saya masuk? Orang tua itu mempersilahkan. Baik, silakan masuk. Orang Khurasan itu langsung menjelaskan,
Begini ceritanya, saya punya seorang ayah yang meninggalkan 3 peti emas seperti ini, masing-masing 1.000 dinar. Saat ayah mau meninggal, berwasiat 1 peti dinar emas, kamu bagikan sebagai warisan. 1 kotak dinar emas kamu gunakan pergi haji. Dan 1 kotak dinar emas lagi kau berikan pada orang yang sangat miskin dan susah. Saya ingin supaya hidupnya jadi lebih baik. Orang kurasan itu melanjutkan penjelasannya. Itulah sebabnya, wahai paman, saya tidak memberikan 1 keping dinar pun, karena ini amanah orang tua saya. Saya sebenarnya mau menguji dan melihat Anda betul-betul susah atau tidak. Tapi demi Allah, setelah saya keluar dari sini, saya sudah melihat tempat Anda dan saya keluar, Anda pun tidak marah dan tidak apa-apa. Maka Anda pun saya nilai orang yang paling layak untuk menerima. Maka ambillah ini semua, sedekah atas nama ayahku. Kemudian orang kurasan itu menaruh kotak emasnya, langsung begitu saja dia lari pergi. Orang tua dan Imam Tabari ingin mengejarnya untuk mengucapkan terima kasih. Tapi ternyata dia sudah hilang dari jangkauan mata. Dia sudah menghilang. Lalu orang tua itu memanggil Tabari untuk masuk ke dalam rumah. Mereka berdua duduk di dalam rumah. Lantas pria tua itu memanggil 8 perempuan penghuni rumah lainnya. Pria itu membagikan uang itu secara rata pada mereka semua, termasuk Imam Tabari. Berhubung jumlah mereka semua ada 10 orang, maka masing-masing mendapat 100 dinar emas. Setelah selesai membagi-bagikan kepingan emas, pria tua itu berujar, "Wahai istriku, bukankah ini lebih baik setelah kita bersabar sedikit? Allah menjadikan semuanya milik kita. Daripada kemarin kamu ambil 1 dinar tapi haram." Bapak tua itu menghampiri Imam Tabari sambil berlutut, "Demi Allah, baju ini yang saya pakai, hanya baju ini yang utuh di rumah kami. Sebagaimana yang kau lihat, baju-baju yang semuanya dipakai keluargaku, tidak ada yang layak dipakai sholat. Jadi waktu sholat tiba, saya sholat dulu, kemudian saya sembunyi di satu tempat. Baju ini saya buka dipakai istri saya, dipakai sholat. Setelah itu dibuka dipakai sholat oleh mertua saya, dibuka dipakai sholat oleh saudari saya, oleh anak saya, hanya 1 baju." Setelah mengucapkan terima kasih, lalu Imam At-Tabari pergi. Harta 100 dinar yang beliau terima itu, menurut beliau, itu adalah harta yang paling berkah dalam hidupnya. Beliau menceritakan lagi, setelah beberapa tahun berlalu, maka kembalilah ke Mekah, mendatangi rumah bapak tua itu sesuai dengan alamat yang dulu saat beliau datangi. Ternyata rumah itu tidak ada. Beliau mencari tahu, ternyata orang sepuh tersebut sudah meninggal. Beliau mendapati 4 anak dari bapak tua itu menikah dengan tokoh-tokoh Mekah yang kaya dan berpengaruh, dan keluarga mereka menjadi orang yang mampu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Portal Hidayah, semoga ya dengan mendengarkan kisah ini akan menambah pengetahuan dan hikmah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.